Selama 20 tahun terakhir, pasukan khusus jadi andalan banyak negara untuk menyelesaikan misi berbahaya. Amerika Serikat terkenal dengan unit-unit elitnya yang sudah terbukti di medan perang, mulai dari melawan terorisme sampai operasi melawan ISIS. Sementara itu, rivalnya, Cina, juga serius membangun pasukan khususnya sendiri, terinspirasi dari Amerika, tapi dengan gaya dan tujuan yang berbeda. Lalu, bagaimana bila keduanya dibandingkan? Siapa yang lebih unggul dan apa saja perbedaan terbesar di antara mereka? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Business Insider, pasukan khusus Amerika terbagi dalam beberapa tingkatan yang sifatnya tidak resmi. Di level teratas ada Delta Force dan SEAL Team 6 atau Tier 1. Di bawahnya ada unit seperti Regiment Ranger ke-75, Night Stalkers, Marsoc, serta tim SEAL dan kapal atau Tier 2. Tingkat berikutnya atau Tier 3 diisi oleh grup pasukan khusus. Komando udara lebih sulit dimasukkan ke kategori karena biasanya berperan mendukung unit lain daripada beroperasi sendiri. Perbedaan tingkatan ini lebih menekankan pada jenis misi dan besarnya anggaran, bukan kualitas personelnya. Contohnya, SEAL Team 6 memiliki dana dan fasilitas lebih besar dibanding tim SEAL lainnya, tapi sebenarnya sama-sama diisi oleh prajurit SEAL. Sementara sejak zaman Sun Tzu, militer Cina atau PLA sudah mengenal konsep perang tidak teratur dan pentingnya unit kecil yang spesialis. Namun, pasukan khusus modern mereka baru dibentuk di era 1980-an dengan unit pertama bernama Grup Pengintaian Khusus pada 1988. Kemudian pada 1990-an, PLA membentuk 7 grup operasi khusus yang berisi 1.000 hingga 2.000 personel. Sekarang, masing-masing dari 5 komando teater PLA punya 1 brigade pasukan khusus mirip dengan struktur komando tempur di Amerika. Selain itu, ada unit khusus berukuran lebih kecil di cabang militer lain, termasuk Angkatan Laut, Angkatan Udara, hingga pasukan roket yang menangani senjata nuklir dan rudal konvensional. Unit paling terkenal adalah Jiaolong atau Naga Laut dari Angkatan Laut yang pernah sukses membebaskan kapal dari bajak laut di Teluk Aden dan menyelamatkan warga sipil dari perang di Yaman. Secara keseluruhan, jumlah pasukan khusus Cina diperkirakan 20.000 sampai 40.000 orang dengan kualitas yang beragam. Dalam 20 tahun terakhir, jumlah ini meningkat lebih dari 2 kali lipat, menunjukkan keseriusan Beijing mengembangkan pasukan elit yang murah tapi bisa memberi hasil besar. Sejak awal 2000-an, PLA banyak bertransformasi dari militer berbasis wajib militer menjadi pasukan yang lebih kecil, profesional, dan banyak terdiri dari sukarelawan, meski sistem wajib militer tetap ada. Tujuan utamanya adalah menyiapkan militer untuk perang singkat melawan musuh regional dengan keunggulan teknologi. Pasukan khusus Cina ikut merasakan dampak modernisasi ini serta meniru praktek operasi khusus Barat yang sudah terbukti selama puluhan tahun. Meski begitu, pasukan mereka masih minim pengalaman tempur nyata. Sebaliknya, pasukan khusus Amerika punya jam terbang tinggi, banyak operatornya yang sudah menjalani belasan penugasan dan ratusan misi di dunia nyata. Pasukan Cina juga lebih berfokus pada operasi regional dan tidak memiliki komando pusat khusus seperti SOCOM di Amerika. Hal ini membuat koordinasi dan efektivitas mereka terbatas. Selain itu, mereka tidak punya dukungan khusus di bidang udara dan laut seperti yang dimiliki AS, misalnya helikopter khusus Night Stalkers atau kapal pengangkut SEAL. Tanpa fasilitas ini, jangkauan operasi mereka lebih terbatas. Meski begitu, PLA kini mulai membangun brigade penerbangan untuk menutupi kekurangan itu. Dari sisi misi, fokus pasukan khusus Cina ada pada aksi langsung, pengintaian, dan kontra terorisme. Mereka tidak menangani operasi non-konvensional, kontra pemberontakan, urusan sipil, operasi psikologis, atau penyelamatan sandera seperti pasukan Amerika. Singkatnya, pasukan khusus Cina lebih mirip unit Perang Dunia II ketimbang pasukan elit modern Amerika. Mereka tetap tangguh, tapi ruang lingkup misinya lebih sempit. Perbedaan terbesar justru ada pada manusianya. Salah satu prinsip dasar pasukan khusus Amerika adalah manusia lebih penting daripada peralatan. Operator Barat dikenal dengan kreativitas, inisiatif, dan cara berpikir di luar kebiasaan. Unit elit seperti Delta Force, SEAL, hingga SAS dari Inggris banyak bergantung pada peran bintara yang bebas menyumbangkan ide dalam perencanaan operasi. Bahkan, SAS menyebut gaya diskusi terbuka ini sebagai parlemen Cina.
Sebaliknya, budaya militer di Cina membuat kemandirian semacam ini sulit berkembang. Penggunaan wajib militer, kontrol ketat partai komunis, dan sistem birokrasi membuat tim kecil tidak sebebas pasukan barat. Meski Cina terbiasa meniru teknologi dan konsep militer negara lain, dalam hal pasukan khusus, faktor budaya ini tidak bisa sekadar dijiplak. Dalam beberapa tahun terakhir, Cina semakin serius memperkuat pasukan khususnya. Pada 2018, mereka menggelar latihan besar bernama Ingenious Special Operations Soldier 2018 yang untuk pertama kalinya menguji semua level komando, mulai dari brigade hingga regu kecil. Walaupun media lokal menyoroti atraksi seperti sniper, operasi malam, dan terjun payung, tujuan utama latihan ini sebenarnya adalah mengukur seberapa efektif sistem komando baru mereka. Setiap cabang militer kini punya unit pasukan khusus sendiri. Di darat, setiap grup PLA memiliki brigade khusus yang dilengkapi dengan dukungan penerbangan organik untuk mobilitas yang lebih baik. Di laut, unit Xiaolong menjadi yang paling terkenal setelah sukses dalam misi evakuasi di Yaman tahun 2015 dan operasi anti bajak laut di Somalia tahun 2017. Namun operasi mereka juga berisiko tinggi dengan tingkat kerugian yang disebut mencapai hampir 90%. Sementara itu di udara ada unit Elite Legion atau Dewa Petir yang dibentuk tahun 2011. Mereka spesialis terjun payung dan kerap berlatih dengan berbagai pesawat, bahkan sempat dikirim ke Venezuela untuk belajar peperangan di hutan serta ikut dalam kompetisi pasukan khusus internasional. Salah satu titik lemah utama Cina selama ini adalah kemampuan transportasi pasukan khusus. Tanpa pesawat angkut yang memadai, jangkauan operasi mereka terbatas. Namun, hal itu mulai berubah dengan diproduksinya pesawat angkut berat Y-20 secara massal dan ditambah dengan pengembangan pesawat angkut yang lebih kecil. Langkah ini membuka jalan bagi Cina untuk mengerahkan pasukan elitnya ke wilayah yang lebih jauh dan memperkuat ambisi mereka untuk proyeksi kekuatan secara global. Jika dibandingkan, pasukan khusus AS jauh lebih unggul dalam hal pengalaman tempur, struktur komando, dan dukungan logistik. Mereka terbukti efektif dalam berbagai konflik global dan memiliki jaringan komando terpusat yang membuat koordinasi lebih rapi. Sebaliknya, pasukan khusus Cina masih tergolong baru dan belum banyak teruji di medan perang nyata. Meski begitu, mereka berkembang pesat dalam 2 dekade terakhir dengan peningkatan jumlah, latihan yang lebih realistis, serta dukungan transportasi udara yang semakin baik. Simak terus informasi-informasi global terkini hanya di YouTube Kompas.com.